itu 5,5 hari, hampir 1 minggu. Itu yang data yang saya pegang. Nggak tahu sekarang, itu 2010, 2011. Yang lain-lain, dan ini memang persoalan besar, tidak hanya bongkar muat. Persoalan yang lain banyak, nanti bisa kita diskusikan. Tapi bisa nggak ditunjukkan produktivitasnya naik? Tapi kalau makro, Pak, di pelabuhan, di bea cukai itu sejelek apapun, mau jelek kayak apa, tetap barang itu akan keluar. Karena ekonominya ini tumbuh kenceng. Seperti sawit, tambang, dan lain-lain, termasuk industri, itu ekspornya terus bergerak. Ada yang Jadi, tadi disinggung kayak apa terus didorong. Oke, ada tadi yang menarik yang disinggung oleh Pak Tandri dan juga mungkin Pak Lino sedikit tentang monopoli. Ini kan IPN justru dilindungi bahkan oleh undang-undang diberikan monopoli. Kenapa kemudian itu diberikan Prof. Ina? Ya, tapi sebelum saya menjawab itu saya ingin bertanya juga. Sebetulnya begini, kalau menurut laporan Logistik Performance Index ya Pak ya, untuk port di Indonesia itu dari 2009 kalau memang sudah ada perbaikan, itu 2009 itu tentunya akan rankingnya akan meningkat gitu. Tapi kita dari ranking 95 turun ke 96 dan 2011 ini kita di ranking 103. Kita bandingkan dengan Malaysia yang tadinya ranking 19 jadi ranking 15. Nah, berarti apa tidak terlihat oleh pihak asing gitu ya yang menikmati pelayanan tersebut gitu ya untuk yang dilakukan oleh IPC itu dan rankingnya juga turun, Pak. Rankingnya turun. Jadi ada malah ke 103. Ada 2 kemungkinan. Apakah Pak Tandri, apakah memang kinerja dari IPC ini diukur dari ranking? Mungkin ranking bisa nyata gitu ya? Loh, ranking itu kan dilihat lamanya hari, macam-macam. Oke, di sini ranking tuh kemudian korelasi dengan produktivitas yang dilakukan dan perubahan yang dilakukan oleh IPC itu tidak korelasi, Pak. Gimana itu, Pak? Ranking itu kan hanya penilaian ya, tapi mereka mungkin tidak melihat prestasi, dilihat dari segi efisiensinya, dilihat daripada profitabilitasnya, dilihat daripada pertumbuhannya. Itu harus juga dilihat kalau mau menilai secara objektif gitu. Coba tanya Pak. Ini karena ini menarik yang Pak Tantri bilang ya. Ekonomi Indonesia dari 2000 sampai 2008 itu kan tumbuh 6,5–7%. Dunia hanya 3%. Average ya. Tapi kontainer di pelabuhan di dunia average itu 15%. Berarti Jadi 5 kalinya. 5 kali lipat ya. Di Indonesia, di Priok itu, dari 2000 sampai 2008, 2009, itu hanya tumbuh 5,8%. Padahal ekonomi kita rata-rata 5%. Itu ada clocking di situ. Ya, betul. Nah, makanya dengan kita beresin yang tadi saya bilang produktivitas, itu tumbuh dengan extraordinary. 2010 terhadap 2009 tumbuh 25%. 2011 terhadap 2010 itu tumbuh 27,5%. Ya. Surabaya hanya tumbuh 5,8%. Ya, kalau 2009 ke 2010 itu nggak make sense karena dia memang jeblok bawah, terus ke atas lagi itu kayak Bandung. Tapi saya mau bilang Karena bahwa krisis. 2009 sama 2008 sama angkanya. Ya, pada waktu itu terjadi krisis. Ya, makanya di periode itu 2009 itu 3,7, 2008 3,7 juta. Tapi di 2010 itu 4,7 juta. Kenaikan 25%. Dari 2010 ke 2011 5,7 juta. Ya. Itu angka-angka yang bicara. Ya, itu dibandingkan dengan yang lain. Ini karena kita bisa beresin mengenai clocking tadi. Ya. Apalagi yang ke depan apalagi Anda mau beresin, Pak, selain clocking tadi? Nah, jadi yang saya bilang tuh begini. Semua orang sekarang tuh kan bicara mengenai infrastructure. Ya. Infrastruktur itu yang kayak tadi ada hard infrastructure. Semua orang di mana-mana bicara mengenai hard infrastructure. Padahal kalau hard infrastructure kita butuh 3 tahun baru jadi. Butuh uang yang banyak. Sementara banyak hal yang sifatnya soft infrastructure yang bisa dikerjakan untuk memperbesar infrastruktur yang ada. Contoh, kerja 24 jam 7 hari. Dengan cara yang sama kapasitas naik 2 kali tanpa investasi. Custom bea cukai yang tadi dwelling time yang 6 hari. Kalau itu bisa jadi 3 hari, naik kapasitas 2 kali.
Artinya bangsa yang baru Pak Lino lakukan adalah baru di beresin soft yang instructor-nya dulu ya. sambil orang saya beresin. Oke, hold dulu di situ Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, manajemen bongkar muat dan kita masih akan menggali lebih banyak lagi dari Pak Lino dan juga narasumber yang ada di sini. Tetap bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng. Solusi itu, solusi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng. Saya ingin langsung ke Pak Lino. Tadi Anda bicara soal soft instructor. Kapan Anda mau kemudian mengembangkan produktivitas itu lewat hard instructor? Nah, jadi tadi saya bilang di samping soft infrastructure, ada hal-hal yang kita bisa juga meningkatkan pelabuhan dengan cara procurement equipment. Ya, itu di IPC ya dalam 2 tahun ini kita investasi hampir IPC sendiri sekitar 200 juta dolar. Kemudian swasta yang partner kita juga sekitar 200 juta. Hampir 200 crane yang kita beli di mana-mana. Ya, itu mulai dari Padang, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Pontianak. Supaya apa? Supaya produktivitas pelabuhan itu bisa tinggi. Ya, kita bisa kasih guarantee window kepada shipping line. Kalau di sini datang window-nya ini, ke sini window-nya ini, sehingga mereka jelas datang itu bisa diatur secara apa namanya, Kepastian sehingga itulah. mereka bisa menekan freight. Dan ini yang selama ini orang pelabuhan nggak pernah bicara mengenai koridor, bicaranya selalu pelabuhan ANSI di dalam situ sendiri. Padahal kita nggak bisa bicara itu. Sebagai contoh, ini hal yang menarik ya. Priok ini selama ini hanya bisa disinggahi kapal 3.000 TEU, yang mau 3.000 TEU. 1 bulan yang lalu, pertama kali masuk di Indonesia, kapal 5.000 TEU. Itu karena apa, Pak? Kita secara intensif bicara dengan Maersk Line. Kita tanya, apa kondisi Anda supaya kapal Anda bisa masuk besar itu? Ini usaha apa? Untuk menekan freight. Ya, sehingga 1 bulan yang lalu, hanya dengan sedikit touching sini, kirim pandu ke sana secara agresif ini, itu kapal 5.000 TEU masuk di Indonesia. IPC sendiri kan memanage 10 pelabuhan. Bagaimana koordinasi yang Anda lakukan? Supervisinya seperti apa? Nah, jadi yang saya bilang tadi, setelah sekarang ini alat-alat kita lengkap semua. Saya bisa kasih guarantee kepada semua shipping line. Jakarta Anda window-nya segini, Pontianak Anda window-nya segini. Saya jamin Anda produktivitas. Kalau kurang, saya didenda. Biaya logistik kita kan termahal di dunia ya. Iya, termahal. Berapa persen dari 24. PDB kita? Ya, data Provina itu 24-25, tapi data yang saya lihat hampir 30% paling mahal. Kalau Apakah di Amerika 24-25 masih termahal juga kan di dunia? Nah, ini makronya ya, iya makronya. Ya, Rate-nya juga termasuk paling mahal di dunia. tapi kan saya ingin kembali kepada paradigma itu tadi. Paradigma kelautan yang, paradigma darat, padahal kita negara kelautan itu tadi ya. Nah sekarang kan tidak hanya pelabuhannya harus efisien, tapi harus lebih banyak lagi pelabuhan di mana-mana. Sehingga seperti di Thailand tadi, Ya. tiap berapa kilometer itu ada Ada. pelabuhan. Ya, Sehingga 50-100 kilo biaya ada, kita baru 1.000, Baru 1.000. 800. Tapi adakah kemungkinan untuk membangun pelabuhan, Pak? Jadi sebagai contoh, ini Jepang itu kan sebenarnya sama dengan Indonesia, archipelago country kan. Ya, Jep. Ya, itu kalau kita lihat ya.